Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Sore ini kita akan bincang santai dengan tamu istimewa yang hadir pada sore hari ini. Beliau adalah ketua terpilih PW GP Ansor DIY Yogyakarta untuk periode 2024-2028. Beliau adalah Kang Abdul Muiz MM. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kang? Baik. Alhamdulillah. Sehat dong. Habis aksi ya sehat. Luar biasa. Sore ini kita akan ngobrolnya sebetulnya lebih sesi santai sih Kang. Siap. Ada beberapa hal yang pengen kami tanyakan, kita ulik dari beberapa, terutama mungkin momentum istighosah kemarin ya. Kita tidak menyebutnya demo atau aksi, tapi lebih ke istighosah karena peranan santri yang kemarin kita bawa. Nah, sebelum beranah ke sana, ada beberapa yang mungkin pengen kita ulik, pengen tahu dari Kang Muiz sendiri terkait terutama peran Kang Muiz yang saat ini diemban, yaitu sebagai ketua PW GP Ansor untuk periode 4 tahun ke depan, Kang. Nah, mungkin langsung ke ranahnya, yaitu beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait kepemimpinan, Kang. Yang pertama yang ingin kami pengen tahu terkait fokus dari kepemimpinan ini. Misalkan apa sih yang menjadi fokus utama Kang Muiz sejak terpilih sebagai Ketua PW GP Ansor DIY tahun 2024 sampai 2028 ke depan? Fokusnya terutama apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Daerah Istimewa Yogyakarta, pertama tentu kami akan mendukung program-program Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Haji Adin Jawarudin. Ada beberapa yang hendak kita selaraskan ke konteks lokal, tapi poin-poinnya adalah apa yang selama ini sudah disampaikan oleh sahabat Ketua Umum yang termaktub dalam perjuangan yang lebih dikenal dengan BISA gitu ya. Jadi BISA itu B-nya adalah bisnis ekonomi. Nah, tentu ini akan kita sesuaikan dengan kebutuhan di kader di DIY yang kita mulai dengan melakukan survei ke para pimpinan di level anak cabang dan di level cabang. Kemudian yang kedua nanti kita akan survei kepada para pimpinan di Banser atau di Kasatkoryon, Satkoryon dan Satkorcap. Harapannya apa? Bahwa program-program yang nanti akan kita susun itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan internal dulu di internal kepemimpinan, kemudian baru kita akan survei lanjutan di semua kader. Jadi arahnya begitu, sehingga kebutuhan pimpinan pusat kita selaraskan dengan kebutuhan di daerah. Lah bisnis ekonomi yang selama ini sedang kita persiapkan tentu arahannya juga akan mengikuti arahan pimpinan pusat. Misalkan pusat membentuk holding perusahaan, kemudian ada BUMA istilahnya Badan Usaha Milik Ansor, yang kemudian di bawah nanti akan ada bisnis-bisnis yang di lokal yang kemudian kita indukkan di bisnis di pimpinan pusat. Tentu ada beberapa bisnis lain yang memang tidak bisa kita indukkan, misalkan koperasi dan seterusnya. Yang kedua dari BISA itu I-nya adalah IT atau inovasi dan IT. Ini yang menurut kami menjadi skala prioritas terutama di DIY. Karena memang sumber-sumber resource IT itu sebetulnya datang dari Jogja. Kami berusaha untuk membuat formasi namanya pesantren IT. Seperti apa itu, Kang? Pesantren IT tentunya adalah bukan hanya ngaji kitab, tapi lebih dominan ke pendidikan ke ranah digital. Ya. Kita akan bersama dengan Universitas Amikom. Nanti sebagai partnership yang tentu mereka sudah punya rekam jejak begitu ya. Dan kebetulan sahabat-sahabat yang di Ansor itu banyak jebolan dari Amikom. Nah, sehingga nanti di cyber, badan cybernya nanti kita bisa punya stok SDM, kemudian di IT-nya, di inovasinya kita akan banyak punya stok. Kalau perlu kader-kader dari daerah
dari PW lain bisa nanti masuk di pesantren IT. Betul, jadi tidak menutup, tidak menutup, lingkupnya bisa lebih luas nantinya. Bahkan di Ansor itu sekarang ada pola baru, sebelum masuk kader ada namanya komunitas Ansor. Oke. Di teman-teman kalau nanti sudah nyaman baru silakan mengikuti kaderisasi di Ansor. Ya, sebagai basic standar sebagai dulu basic kan nantinya standar. ya. Baik. Nah, yang ketiga dari bisa S-nya, S-nya. S-nya itu SDM. SDM. Jadi SDM itu sempat beberapa hari yang lalu saya dapat info bahwa ada yang akan mendirikan perusahaan atau hotel di Jogja. Kemudian ada beberapa informasi yang memang dibutuhkan. Kemudian kita dipasrai untuk mencari. Ternyata dari banyaknya kader kita hanya beberapa saja yang memenuhi standar. Terutama misalkan bagian security. Tentu ini butuh namanya sertifikasi dan seterusnya. Betul. Selain basic dasarnya keterampilannya kita punya, tentu butuh sertifikasi dan seterusnya lah. Dalam konteks ini kemudian pimpinan pusat ada namanya Ansor University. Ini bukan seperti kampus-kampus pada umumnya, tapi lebih ke vokasi, lebih ke pendidikan vokasi. Jadi nanti keterampilan-keterampilan yang ada di Jogja yang perlu kita wadahi begitu, misalkan ada penjahit, ada satpam, ada front office dan seterusnya. Itu kita latih secara kompetensinya, kemudian kita ada proses untuk sertifikasinya. Sehingga nanti kebutuhan perusahaan ketika kita sudah punya stok resources, kita masukkan ke holding. Partner kita di mana yang butuh apa, kita punya akan banyak lebih stok. Mudah untuk menyalurkan nantinya, karena sudah sesuai SN. Yes, itu untuk SDM-nya. S-nya, betul. Kira-kira begitulah gambaran singkatnya. Kemudian yang terakhir adalah yang SDM itu kita wadahi melalui Ansor University tadi. Kalau di Jogja kita akan kerjasama dengan UNU. Untuk ininya Kang ya. Tempatnya juga nanti di sana, inkubasinya di sana. Jadi kita sudah dapat atensi dari Mas Rektor UNU untuk kita jadikan kantor Ansor University. Insya Allah kita launching nanti pada saat pelantikan. Kapan itu Kang kira-kira? Ini belum masih lama nih, pelantikan Insya Allah akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2025. Jadi kami sudah melakukan banyak hal sambil menunggu masa pelantikan. Kira-kira begitu. Yang terakhir tadi yang A, ini anak muda. Anak muda. Karena bonus demografi, kemudian kita berpikir bahwa visi kita ini 2045 kan harus mampu untuk menghadapi Indonesia Emas. Nah, sehingga bonus demografi ini kita pikirkan menjadi salah satu yang perlu kita prioritaskan, sehingga anak muda ini perlu menjadi garapan. Tadi yang saya sampaikan bahwa sebelum menjadi kader ada potensi untuk masuk melalui komunitas Ansor. Bayangannya yang kemarin sudah kita bicarakan, kita akan mendirikan Ansor Hub. Ansor Hub ya. Ini tentu kalau di pusat ada namanya Tamrin 10. Kalau di Jogja nanti Malioboro, kemudian di UNU juga bisa, karena UNU itu sekarang bayangannya tidak seperti kampus biasa, tapi kayak mall ya. Jadi ada transaksi dari bangunannya, juga dari bangunannya, dari iklimnya gitu. Bahkan di UNU itu kan ada kantor-kantor startup, ada kantor bank, ada kantor-kantor industri kreatif banyak. Lah maka kita akan bangun di sana. Artinya teman-teman coba kita ambil di sana ada crowd, dapat di Malioboro crowdnya juga dapat, sehingga nanti kita bisa menjaring orang yang selama ini sedang bekerja di industri kreatif. Nah, nanti kemudian kita pelan-pelan kita arahkan, kalau sudah nyaman tentu mereka akan pelan-pelan masuk ke Ansor. Sehingga dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Kira-kira begitu. Jadi platform bisa itu yang kemudian akan coba kita dorong. Tentu variasi-variasi itu akan pasti di setiap daerah, di setiap PW pasti akan ada. Jadi akselerasinya nanti tergantung pola yang ada di daerah masing-masing gitu. Nah, selain itu, ini kan yang namanya Gerakan Pemuda Ansor kan merespon ya. Merespon karena kita harus berbicara tentang keagamaan, sosial, kemudian kemasyarakatan. Tentu peristiwa kemarin itu bagian dari cara kita merespon. Bagaimana kita, ketika ada santri yang menjadi korban penusukan, bagaimana kemudian kita kawal melalui LBH, kemudian melalui kekuatan komunal, ya. Karena pendekatan program yang tidak kita lakukan, pendekatan modelnya salah satunya adalah kekuatan komunal kita dengan bersinergi. Sehingga kita akan menunjukkan bahwa ketika kekuatan itu kita mampu konsolidasikan,
mampu kita sinergikan, maka akan menjadi luar biasa. Ya, betul. Jadi rumus sinergi itu kan 1 tambah 1 sama dengan lebih dari 2. Betul. Ya kan? Jadi ibarat sapu lidi, kalau 1 itu hanya jadi tusuk gigi. Iya, betul. Tapi kalau sudah kita ikat jadi 1, ngerontokin gigi bisa kan? Kira-kira begitu. Baik. Itu kalau rumus sinergi. Saya sama istri saya jadi 4 anak. Itu sinergi. Baik. Jadi, kalau Itu 1 sinergi, tambah kayaknya. 1 sama dengan 2 itu namanya matematika. Iya, betul. Jadi konsep itu yang mau kita bangun. Sehingga baik. apa niat awal kepengurusan ini setelah kita diberi amanah, kita akan melakukan konsolidasi. Iya. Jadi semua stockholder yang ada di Gerakan Pemuda Ansor, bahkan di salah satu survei, materi survei itu ada namanya tentang kesejahteraan purnawirawan Banser. Oke, akan ada seperti Akan itu, ada. ini. Jadi salah satu programnya adalah kita akan memberikan beasiswa kepada anak dari Anak-anaknya. purnawirawan Banser. Baik. UNU sudah kita tembusi beberapa Sebagai wujud kampus, konkret ya, Kang, sebagai ya, wujud. nantinya ya. Kemudian ada bedah rumah. Oke. Bedah rumah yang kira-kira kurang layak, kita coba usahakan, kita buat pendekatan, termasuk Iya. ada program yang sudah kita sinergikan dengan keraton, karena tema kemarin itu yang kita usung adalah khidmat bermartabat, menjaga keistimewaan, menuju Indonesia emas. Iya. Lah, variabel khidmat bermartabat itu adalah dengan ikhlas dan tuntas. Iya. Ikhlas saja tidak cukup karena belum ada hasil. Iya, Kan betul. gitu. Lah konsep ikhlas itu kan seperti dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun kalimat ikhlas. Iya, Justru kalau ikhlas itu kita sampaikan, maka nilainya akan hilang. Betul. Iya. Di situ hanya berbicara tentang Tuhan. Nggih. Kan gitu, Iya, itu ikhlas. betul. Kalau tuntas ya harus paripurna. Iya, Harus paripurna sehingga produknya ada, hasilnya ada. Iya. Lah konsep menjaga keistimewaan ini sudah kita terjemahkan, kita sudah sowan ke Ngarso Dalem, kita sudah ketemu Gusti Mangku, beberapa kita bisa sinergikan termasuk materi-materi di PKL, pendidikan dasar nantinya PKD, Iya. Susbalan, Diklatsar, akan ada materi muatan lokal tentang keistimewaan. Oke. Ini sebagai bentuk bahwa selain kiai yang kita jaga adalah Iya. Keraton Yogyakarta. Betul, dan keistimewaannya. Keistimewaan tentang- itu sendiri. Dan pastinya dengan begitu mungkin tadi dikatakan sama kamu Wis bahwa reaksi Banser, JP Ansor dan tim lain-lainnya bukan cuman mengawal Nusantara secara universal ya, tapi Yes. berdasarkan apa namanya ya, budaya masing-masing Yes. juga di ininya. Bahkan pelajaran dari peristiwa kemarin itu, ketika ada penusukan, Iya. orang berbicara tentang siapa pelakunya, Iya. dari mana sukunya. Iya. Kami membantah itu, Baik. bahwa ini bukan pelakunya bukan suatu Kesukuan etnis atau katanya, kesukuan, betul. tapi murni ini kriminal. Oke. Ini murni kriminal. Concernnya ke sana kan? Ya, kami tidak mau memukul rata bahwa di Jawa juga banyak Iya. yang berlaku Berpotensi kriminal. seperti itu ya, betul. Di mana-mana juga sama, tapi kita mencoba untuk tidak melihat dari sisi itunya. Betul. Maka kami kemudian kemarin mengadakan deklarasi menjaga kerukunan antar etnis, ras, suku, dan agama. Iya. Bahkan rencana kita akan bersama dengan Polda untuk mengadakan deklarasi pelopor peradaban baru Nusantara. Oke, seperti apa gitu kan? Konsepnya ya kira-kira beginilah, bahwa nanti teman-teman PW Ansor itu kan ada 34 PW. Ya. Tentu ada Maluku, Salah ada satunya Papua, ya, intinya, betul. ya kan? Ada NTT lah ya, Iya. NTT, Papua, dan seterusnya. Iya. Mereka akan kita hadirkan, bahwa kami juga ada dari bagian dari mereka. Iya. Ini NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu ada 34 provinsi. Di masing-masing provinsi tentu ada orang baik, Betul. ada yang belum baik. Betul. Yang belum baik kita bina. Kan gitu. Oke. Kita menjadi pelopor penjaga kerukunan antar suku, ras, agama. Kira-kira Betul. begitu. Sehingga isu kami kemarin ketika kita menemukan kasus penusukan santri, Betul. kita lokalisir. Oke. Satu, penyebabnya adalah karena dia mabuk. Iya. Yang kedua, ini adalah kriminal. Betul. Siapapun yang mabuk bukan hanya orang NTT. Iya. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan Dengan kesukuan. kesukuannya betul kan, betul. Bahkan saya kalau mabuk bisa salah berlaku gitu ya, bisa betul, berlaku betul. yang sama. Betul. Sehingga kita ada upaya untuk pencegahan. Oke. Nah, ini kita juga akan bikin namanya Satgas Anti miras. Banser Anti Miras. Oke. Namanya Satgas Banas. Banas nantinya Kang. Insya Allah beberapa hari ke depan kita akan tunggu deklarasinya. Akan Baik, kita bikin baik. dahsyat lah ya. Kita fokus pada bagaimana upaya pencegahan keberedaran miras dalam rangka apa? Mendukung edaran gubernur.
Oke, itu Karena sesuai dengan mandat nantinya. mandatnya, karena kami memang komitmen satu menjaga kiai, yang kedua menjaga Keraton Yogyakarta. Ketika raja ini memberikan edaran, kami harus mendukung sepenuhnya. Betul, betul. Kira-kira begitu. Ini komitmen. Sehingga karena ini sama, platformnya sama-sama mengurangi peredaran miras, kita juga sama-sama punya concern di situ. Oke. Saya kira begitu. Jadi Siap. banyak yang bisa kita kolaborasikan. Dan itu dimulai dari Jogja, Kang ya, terutama Dimulai yang, dari yang Jogja. Banas tadi itu sendiri nanti. Dari Jogja. Saya tadi malam punya pikiran setelah aksi itu, kemudian saya mengevaluasi, ini harus fokus karena pekerjaan saya banyak. Bukan hanya menangani masalah miras. Iya. Sehingga kalau nanti saya terjun ke situ langsung, maka ini akan jadi persoalan. Sehingga perlu kita bikin namanya Satgas Banser Anti Miras. Nah ini yang nanti akan bekerja fokus di situ. Saya harus menyiapkan pelantikan, menyiapkan PKL Muadalah untuk pengurus yang belum memenuhi persyaratan dan seterusnya. Ini yang kemudian kerja-kerja maraton ini yang sedang kita persiapkan dengan seksama agar organisasi bisa berjalan dengan maksimal, hasilnya lebih bagus. Karena problem di Banom NU itu kan kaderisasi. Betul. Ini kan organisasi kader. Iya. Saya dikader sebagai ketua, ada yang dikader sebagai sekretaris, ada yang dikader sebagai penasehat, ada yang dikader sebagai pembina, ada yang dikader sebagai bendahara dan seterusnya. Tujuannya apa? NU. Kita akan kembali ke NU. Nah, ketika Ansor hari ini bisa maksimal, NU masa depan akan maksimal. Ketika NU masa depan maksimal, maka negara ini juga akan maksimal. Terjaga dengan baik. Maka kembali kepada fungsi awal kita. Kalau kaderisasinya kita tidak maksimal, ya fungsi outputnya nanti juga akan tidak maksimal. Betul. Saya kira begitu. Oke. Baik, itu semua sebetulnya pertanyaan yang belum kita sempat lempar, tapi sudah terjawab semua sama Kang Muiz, luar biasa. Ada beberapa poin tadi Kang yang saya nggak yang bikin pertanyaan lo ya. Itu herannya saya di situ ya. Jadi tadi juga diulas bahwa mungkin ada pola seperti apa, karena kita diuntungkan ada keuntungan demografi anak-anak muda, kemudian salah satunya mungkin kolaborasinya akan seperti apa juga. Tadi sempat terjawab oleh Kang Muiz juga tentang poin-poin itu. Nah, mungkin saya lebih ke spesifik, saya butuh closing statement Kang Muiz. Perihal dua hal nanti ya Kang. Yang pertama dari sisi Kang Muiz tadi mengatakan terkait beberapa program terutama untuk PWGP Ansor di beberapa tahun ke depan, sama tentu reaksi dari Istighosah kemarin, ada acara yang kemarin lah ya. Kira-kira apa yang pengen kamu sampaikan terkait terutama yang pertama program, yang kedua hasil atau after Istighosah kemarin di Polda itu kan? Baik, untuk Ansor sendiri kami akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi sebelum terpilih menjadi ketua PW Ansor, saya sempat menjadi sekretaris jenderal di pimpinan pusat. Di proses awal saya mengikuti tentang penggodokan, tentang visi misi, kemudian peta jalan dan seterusnya. Sehingga kami punya bayangan DIY mau kemana. Karena kami sadar bahwa PW itu adalah tangan kanannya pimpinan pusat, penerjemah pimpinan pusat yang akan kita hubungkan kepada pimpinan cabang dan pimpinan non cabang. Sehingga konsepnya pimpinan pusat ini akan kita laksanakan dengan sebaik mungkin agar outputnya juga akan maksimal sesuai dengan diharapkan. Sehingga kami hanya butuh doa dari para pemirsa. Doakan kami agar kami bisa mengemban amanah dengan baik. Ingatan kami kalau kami keliru, kalau kami salah, kami tetap akan berkomitmen kepada luruskan niat, maksimalkan ikhtiar, sempurnakan dengan tawakal. Ini bagian rangkaian satu konsep yang utuh. Niat saya lurus tapi ikhtiar saya tidak maksimal, percuma. Tidak akan ada kurang. Sudah dua saja masih kurang. Niat lurus, maksimal ikhtiar, tidak tawakal. Sama. Jadi tiga ini harus kita selaraskan, harus kita jalankan semua. Saya kira itu, dan mohon maaf kalau di peristiwa aksi kemarin ini nyambung sekalian. Ada masyarakat Yogyakarta yang merasa dirugikan, ketertibannya terganggu dan seterusnya. Yakinlah bahwa santri tidak ada niat apapun untuk membuat gaduh. Maka kami sudah sangat wajar. Bayangkan dari 14.000 kira-kira yang hadir, dan ini sebetulnya sudah kita batasi 10.000. Kalau tidak kita batasi, yang hadir bisa 500.000. Kami hitung itu hanya 2% dari warga Nahdien yang datang kemarin. Dan itu pun dikelola hanya dalam waktu 2 hari. 2 hari kami menyiapkan untuk menggerakkan, karena memang ini butuh respon cepat. Kami nggak mau semua bekerja dengan sendiri. Justru itu akan membahayakan dan di luar kontrol. Meskipun kami yakin bahwa tradisi di NU itu
Tidak ada yang namanya gerak sendiri-sendiri. Iya, betul. Semuanya pasti menggunakan panutan-panutan. Kalau di santri ada kiai gitu, instruksi kalau dari di organisasi kiai. ada pemimpinnya, Iya, pasti mereka taat kepada aturan-aturan itu, karena kita diajarkan untuk taat pada pimpinan, pada kiai dan seterusnya. Sehingga harapan kami ke depan, momentum aksi kemarin, istighosah kemarin, ini menjadi pelajaran kita bersama bahwa kita tidak sedang sendiri. Kita punya kekuatan yang luar biasa. Tentu selama kita baik, selama kita benar, yang mendukung kita akan banyak. Ya. Tapi kalau kita sendiri tidak sesuai aturan, tidak baik, ya pasti akan kembali ke diri kita masing-masing. Harapannya setelah ini GP Ansor akan membuat satgas khusus penanganan miras, karena itu menjadi faktor utama kejadian kemarin. Tanpa miras saya pikir orang masih akan sadar bahwa bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Ini hanya kekosongan akal seseorang yang kemudian membuat orang menutup mata, menutup telinga, dan akhirnya melakukan apapun yang dia inginkan. Dan itu yang harus kita karena sebagai upaya preventif seperti satgas-satgas yang lain, kami akan lebih kepada upaya preventif, pendekatan kepada stakeholder, kemudian sosialisasi, pendidikan dini dan seterusnya. Ini yang hendak kita ciptakan, meskipun tentu ada batas-batas yang memang kebiasaan kami di Ansor ini ruangnya masih nahi mungkar. Amar ma'ruf belum nahi mungkar. Nahi mungkar itu domainnya polisian. Domainnya kepolisian. Akan tapi kami siap ketika diajak kepolisian untuk bekerja sama untuk masuk ke domain nahi mungkar. Kira-kira begitu. Kami siap. Jadi rumusnya orang bejo itu adalah ketemunya kesiapan dengan kesempatan. Baik. Maka tanggung jawab kami sebagai kader hanya menyiapkan diri. Jadi kapanpun kesempatan datang kami siap. Tapi kalau kami tidak siap, kesempatan datang pun tidak akan ketemu. Akan dilewatkan begitu saja. Sehingga rumus kader NU itu menyiapkan diri. Jadi menteri siap. Jadi presiden siap. Jadi gubernur di Jogja nggak ada ya? Betul. Jadi bupati siap. Intinya siap. Jadi kami punya stok banyak kader. Wakil presiden pernah, presiden pun pernah, menteri banyak. Selama kita punya kesiapan. Persoalan kesempatan seperti sekarang misalkan kami belum dapat kesempatan, itu persoalan lain lah. Sehingga kami akan menunjukkan tetap dengan jalan kami, kemampuan kami untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Baik. Saya kira itu. Kang Muiz, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Sebetulnya kalau kita pengen ngobrol lebih panjang, sebenarnya ini banyak yang pengen bikin episode jilid selanjutnya mungkin. Sekarang jilid 1, besok jilid 2. Betul. Luar biasa. Sampai berhasil kita bikin berjilid-jilid. Baik, pemirsa, barusan kita juga sudah jelas sekali bahwa yang dipaparkan oleh Kang Muiz terkait beberapa visi misinya dari Ansor ke depan. Harapannya nanti semua, terutama dari warga Nahdliyin, Kang, doakan bersama-sama warga Nahdliyin Yogyakarta ikut sumbangsi mendukung kegiatan dari PWGP Ansor DIY dan juga menyelaraskan. Kita dukung bersama tentu, karena dari programnya sangat menarik. Dari mulai kita proses ada kerjasama juga tadi Kang, terutama market kita adalah mungkin anak-anak muda dan lain-lainnya. Semoga lancar kamu dan juga tentu dapat hasil yang maksimal. Dan juga program-program yang akan datang kita akan rasakan bersama manfaatnya, terutama untuk warga Nahdliyin dan juga untuk keseluruhan warga DIY dan Indonesia. Mungkin itu pemirsa, sore hari ini kita ucapkan terima kasih Kang Muiz sudah menyempatkan waktunya yang luar biasa sibuk. Hari ini kita bisa join untuk ngobrol santai. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Tadi Kang Muiz sudah ngasih kabar aksi demo jilid 2. Jilid 2 ya. Kita akan tunggu di episode selanjutnya. Matur nuwun Kang Muiz. Siap, sama-sama. Lagi nantinya. Selamat sore teman-teman. Salam sahabat Banser bisa. Gimana Kang ininya? Ansor masa depan bisa gitu. Itu programnya Kang ya. Bisa itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.